Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Finally bertemu lagi bersama aku Andi. Dan karena Girl From Nowhere-nya udah abis, tapi kali ini aku mau nge-review series lagi. Tapi ini berasal dari Amerika Latin buatan Netflix. Nah, series ini tuh judulnya Haunted, menceritakan kejadian supranatural yang dialami oleh seseorang berdasarkan kisah nyata. Dan ini ada beberapa season, tiap episode tuh beda-beda cerita, jadi kayak nggak saling berkesinambungan gitu. Dan kalau misalkan ini rame, aku akan bahas-bahas terus sampai habis episodenya ya. Oke, langsung aja kita spoiler ke episode pertamanya di season 3, cus. Jadi adegan pertama ini ada laki-laki tua sedang bernyanyi sambil memainkan gitarnya. Dan dia melakukan, I don't know, kayak semacam mengawasi seseorang yang dia kurung di basementnya itu. Terus karena wanita yang di bawah basement ini kayak teriak-teriak minta tolong gitu, akhirnya laki-laki ini tuh langsung kayak berhenti bernyanyi. Ya mungkin karena dia risih ya, tapi wanitanya kasihan banget sih, dia di rantai kayak hewan gitu guys. Lalu akhirnya laki-laki tua itu nyamperin itu wanita ke basementnya, dan dia sambil ngebawa kapak gitu. Terus wanitanya tuh kayak langsung teriak-teriak histeris kayak jangan-jangan tolong-tolong, dan langsung ke judulnya. Lalu ganti adegan, ada seseorang wanita yang menceritakan tentang asal mula tentang rumah itu dan kejadian yang di awal tadi. Jadi wanita itu bernama Hannah. Nah, Hannah ini menceritakan kalau dia ini lahir di Juneau di Alaska sana. Lalu dia pindah ke Montana saat usianya tuh baru berusia 13 hari. Hidupnya cukup sulit karena ibunya tuh menganut agama Kristen yang cukup keras gitu. Dan ibunya tuh suka memperlakukan dia secara kasar. Bahkan di waktu kecil ketika dia lagi asyik bermain sendirian, karena dia nggak punya temen ya guys. Jadi dia lagi skippingan gitu kan. Terus ibunya tuh nyuruh dia berhenti, kayak stop. Tapi ya namanya anak kecil, ketika dia disuruh berhenti, dia malah kayak ngelawan. Akhirnya si Hannah kayak tetap aja nganjutin main skippingnya gitu. Akhirnya karena ibunya merasa emosi, nih anak kok nggak bisa dibilangin. Lalu si Hannah tuh langsung kayak ditarik, diseret ke basement. Terus dia juga diikat dong, anaknya sendiri diikat di kursi. Lalu si Hannah tuh kayak teriak-teriak, please mom, don't do that. Dia tuh nggak mau diperlakukan seperti itu. Tapi ibunya udah kayak kehilangan akal. Bahkan si Hannah tuh langsung kayak dibungkem mulutnya sama kain supaya dia tuh berhenti teriak-teriak. Lalu beranjak dewasa, Hannah ini sudah menemukan pekerjaan gitu loh. Dan dia ini menjadi anak yang nakal. Nah beginilah kalau masa kecilnya tuh sering banget dikasarin, dikengkang. Masa remajanya tuh menjadi anak yang nakal. Nah Hannah ini sama teman-temannya suka ngerokok, suka minum-minuman keras di balik ibunya itu. Terus pas dia lagi asik-asik ngerokok, mabuk-mabukan, tiba-tiba ibunya tuh dateng nyamperin dia dong guys. Lalu ibunya lihat ada bukti rokok nih di tempat itu. Nah tanpa pikir panjang, tanpa basa-basi ya, ibunya langsung kayak plak, nabok si Hannah pakai tasnya. Oh my god, kasihan banget. Lalu pas ibunya nyuruh Hannah balik ke rumah, ayo Hannah pulang, kamu udah menjadi anak yang dakjal gitu kan. Hannah malah ngeludah tuh, darahnya muncrat ke sepatunya dah. Singkat cerita, karena si Hannah ini udah kayak gak betah sama perlakuan ibunya yang suka nyiksa dia, ngasarin dia. Akhirnya dia memutuskan untuk kabur dari rumah dan untuk kayak mencari kehidupan sendiri. Lalu akhirnya si Hannah ini mendapatkan pekerjaan. Dia kayak kerja di suatu pabrik pengolahan ganja gitu. Nah di sini dia mendapatkan hidup yang baru, kebebasan yang baru, orang-orang yang baru. Pokoknya dia benar-benar kayak menjadi seseorang yang baru nih. Lalu di sana dia nih bertemu dengan Drew. Drew ini kayak partner kerjanya di sana. Tetapi seiring berjalannya waktu, mereka ini mempunyai perasaan yang kuat nih. Ya udah akhirnya mereka saling jatuh cinta guys. Siapa di sini yang pernah cinlok sama temen kerjaan? Coba komen di bawah. Hingga akhirnya Drew sama Hannah ini tinggal di rumah utamanya kan, di tengah hutan jauh dari hiuk pikuk ibu kota. Dan kalau kalian lihat itu rumahnya kayak udah tua, peot, kayak udah nggak ditinggalin lama banget gitu guys. Keesokan harinya si Drew ini ada kerjaan lah di salah satu kebun gitu kan berhari-hari. Jadinya si Hannah tuh kayak di rumah sendirian nih. Lah terus dia tuh bingung, aduh mau ngapain ya, mau ngapain. Terus akhirnya si Hannah tuh kayak kepo sama salah satu dinding di rumahnya. Tapi si Hannah kayak ya udahlah, kayak diabaikan sama dia.
Lalu pas malamnya dia ini cerita sama si Drew kalau dia ini mau menunjukkan sesuatu nih sama si Drew. Akhirnya si Hana nunjukin si Drew dinding yang dia curigain itu dan nyuruh si Drew untuk kayak ngebobol dinding itu. Ya udah, akhirnya si Drew langsung ngambil gergaji mesin dan langsung kayak ngegaji dindingnya itu. Setelah dia berhasil membuat kotak di dinding itu, mereka tuh langsung mencium aroma busuk datang dari balik ruangan itu. Nah, pas lampunya dinyalain, betapa membagongkannya. Dia melihat kayak suatu ruangan kamar mandi, bathtub or something, tapi ada rantai-rantai di sekitarnya, terus ada bolongan juga di atasnya. I don't know itu ruangan apa. Lalu akhirnya mereka ini kepo tuh sama dalaman rumah itu. Akhirnya mereka mencoba untuk mencari tahu, bahkan mereka tuh kayak lewat lorong-lorong yang sempit dan gelap gitu. Di sana dia ngeliat ada beberapa rantai-rantai, terus semacam ada kasur bekas, ada kayak darah kering di situ. Terus di situ mereka juga ngeliat satu ember yang berisikan kayak I don't know cairan hitam yang kental. Terus di atasnya itu ada semacam bolongan untuk kayak menarik sesuatu dari atas sana. Ya sepertinya ruangan yang ditemukan mereka adalah seperti ruangan penyiksaan gitu. Setelah itu mereka nih bikin api unggun di rumah itu dan mereka merasakan hawa yang tidak enak semenjak masuk rumah itu. Bukannya gimana-gimana, mereka malah wik-wik dong di sono. Pas asyik sedang wik-wik, si Hana tuh mendengar ada suara-suara musik gitu. Nah, si Drew ini bilang, oh enggak, itu paling suara stereo yang lo puter di rumah lo itu. Cuma si Hana bilang, kita kan nggak punya stereo sayang, itu bukan punya kita. Akhirnya si Drew langsung pergi dan mencari sumber suara itu tuh berasal dari mana. Dia menyusuri rumah itu dengan kayak pelan-pelan gitu. Pas dia cari-cari, tiba-tiba kayak musiknya langsung berhenti begitu saja. Lalu karena si Drew nggak balik-balik, akhirnya si Hana tuh mencoba nyamperin si Drew nih. Kemana nih anak kok nggak balik-balik? Dia ketakutan sendirian mencari jalan gitu kan. Pas dia kayak lagi panik-paniknya, tiba-tiba di belakang Drew langsung mainin gergaji mesin. Ya udah kan, Hana langsung kayak takut gitu, terus dia langsung bete gitu guys. Nah mereka ini merasa setelah mereka mendengarkan suara musik itu tadi, mereka tuh ngerasa kalau badannya tuh nggak enak, kayak merasa ada sesuatu yang melekat pada dirinya. Apalagi semenjak dindingnya tuh kayak dibuka gitu guys. Lalu karena hawanya nggak enak, akhirnya dinding itu tuh kayak ditutup lagi. Bahkan si Hana kayak ngecat ulang sampai bener-bener rapi banget tuh dinding. Nah di sini sesuatu aneh mulai terjadi. Nah si Hana tuh ngerasa kalau lehernya tuh kayak berdarah, ada luka gitu loh guys. Pokoknya badannya si Hana tuh kayak satu tubuh tuh kayak kebaret-baret gitu loh. Awalnya dia kayak curiga sama suaminya, apa sih yang lo lakuin sama gue? Tapi ternyata suaminya tuh juga gitu juga guys. Badan suaminya juga kayak kebaret-baret, kayak kena silet gitu. Nah karena si Hana takut banget, si Hana tuh minta sama Drew untuk pindah rumah. Tetapi si Drew tuh gak mau, malah dia tuh pengen melakukan hal yang luar biasa. Bahkan si Drew ini mencoba untuk menyalurkan energi apapun di dalam rumah itu ke dalam dirinya. Lalu setelah kejadian itu, si Drew tuh kayak orang stres, kayak udah gak jelas gitu. Bahkan dia suka teriak-teriak sendiri, ngomong-ngomong sendiri. Dan apakah dia ini kerasukan sama makhluk di ruangan itu, I don't know. Terus akhirnya si Hana tuh mencoba untuk nyamperin si Drew kayak sekedar untuk menenangkan. Tapi si Drew ini kayak malah teriak-teriak dan ngomong kalau rumah ini tuh lapar, rumah ini tuh butuh makanan. Ini panik, dia ini mencoba untuk nyamperin si Drew untuk menenangkan gitu. Tapi si Drew-nya tuh selalu teriak-teriak dan ngomong kalau rumah ini lapar, kalau rumah ini tuh butuh makanan. Lalu pas disamperin sama si Hana, si Drew tuh kayak langsung pergi aja gitu naik mobil, entah kemana, dia kabur kemana, I don't know. Pas Hana lagi sendirian di rumah, dia tuh langsung ngedengerin suara musik itu lagi muncul gitu loh tiba-tiba guys. Nah di situ Hana kayak langsung pusing, kayak langsung kebingungan, dan si Hana tuh kayak kebayang-bayang sama wanita yang di awal tadi yang disiksa tadi guys. Nah pas si Drew lagi nyetir mobil,
tiba-tiba radionya tuh muter musik yang dinyanyiin si laki-laki tua itu tadi. Nah, si Drew udah kayak stres kan, dan dia ini berusaha untuk mematikan musiknya, tapi tuh kayak nggak bisa mati-mati tuh lagu. Lalu Duar and Max, si Drew nabrak sesuatu. Terus Hana yang berada di rumah, dia tuh kayak langsung nangis-nangis. Kayak seakan-akan dia tahu nih apa yang sebenarnya terjadi sama Drew di sana. Kayak nggak enak gitu feelingnya. Dan sayang seribu sayang, akhirnya Drew meninggal di tempat. Oh my god, kasihan banget ya guys. I don't know apa yang terjadi, tapi endingnya itu nunjukin lagi bapak-bapak itu lagi bernyanyi musik yang mistis gitu. Mungkin kejadian-kejadian itu, makhluk-makhluk yang menyerang dia, menyerang tubuhnya sampai ke baret-baret itu adalah sumber dari musiknya itu. Itu mungkin musik bapaknya tuh mengandung sesuatu yang aneh sehingga membuat si Drew ini kayak kerasukan gitu. I don't know. Oke guys, jadi segitu aja spoiler aku untuk series ini. Kalau kalian tertarik untuk aku bahas episode berikutnya, kalian bisa komen di bawah. And thank you so much for watching, and I'll see you on the next video. Bye!